perlahan tapi pasti. Seharusnya Preti, kamu tidak mengganti Michelle dengan penyanyi yang lain. Oke Mas, gini, aku benar-benar minta maaf untuk itu. Tapi jujur aja ya Mas ya, pada hari itu aku tuh panik banget karena tiba-tiba Michelle itu minta berhenti mendadak. Dan alternatif lain itu yang menurut aku terbaik ya cuman Mike pada saat itu Mas. Ya, aduh. Ya, saran aku lebih baik kamu panggil. Aduh mama masalah eksternal saja belum selesai. Ini aduh lagi masalah internal tambah. Menteri Pertahanan pusing sudah ini. Ada apaan sih nih? Itu kok Riva bete gitu? Ya gitu deh, Riva sama Farel baru aja putus. Putus? Wah, awas lo nyesel. Cewek, kalau udah putus, itu susah banget diajak balikan. Kayak Michelle. Masuk Ani. Masuk! Ember. Tuh kan kemakan omongannya sendiri. Nah, kan. Kita tidak tahu kamu orang berdua kembar ini hari ini ada makan apa cerewet terus. Semua di komen. Beta sama Nona Bella komen. Bahas Nona Bella. Lo bisa cepet balik gak sebotol kecap? Gue gak bisa nganggep AirPods ini tuh pengganti lo, tau gak? Asal lo tau botol kecap, doa gue gak pernah putus buat lo. Jadi lo harus kuat ya, lo harus cepet sembuh. Gue kangen ada yang manggil gue kerupuk kulit lagi. Kerupuk kulit. Michelle. Botol kecap! Lo di mana? Botol kecap, gue di sini. Mau kemana? Ini gua nih. Nah. Nanti kalau lo sembuh, kita liburan bareng ya. Selamat malam semua. Enjoy. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Dan tolong jawab dari hati yang paling dalam dan sejujur-jujurnya. Bagaimana perasaan kalian menjalani hukuman ini? Ini bukan holiday, tapi ini adalah menjalankan hukuman buat kalian. Terus terang Bapak bilang, sengaja Bapak gabungkan antara IPA dan kelas IPS. Kadang Bapak juga menjadikan kalian sebagai rival. Enak mana? Ini Bapak tanya ya. Jangan ada yang bohong. Enak menjadi kawan atau lawan? Kawan kan? Ya itu. Itu baru semangat itu. Nah, di akhir serangkaian acara hari ini, Bapak berharap kalian sadar bahwa semua murid IPA dan IPS di SMA Garuda ini bersaudara. Jangan ada lagi yang membeda-bedakan antara kelas IPA dan IPS. Dan nanti kalau sudah kembali ke sekolah,
Bapak nggak mau ada berantem lagi. Kalian semua paham? Nah, damai itu indah. Betul, Bu. Betul. Setuju nggak? Tepuk tangan lah kau. Ya sudah, sekarang kalian boleh istirahat. Setelah itu makan malam dan siap-siap untuk kita pulang. Mas, kenapa sih Mas? Kok belakangan ini kayaknya Mas sering banget ngecek-ngecek masalah keuangan di sini gitu. Jujur loh, kalau memang Mas nggak percaya lagi sama aku ya ngomong aja. Bukan begitu, Preti. Aku cuma penasaran aja sama perkembangan kafe belakangan ini. Sejak kamu pakai live music di sini. Menurut aku, kayaknya ada sesuatu yang aneh. Aneh gimana sih Mas? Menurut aku ide live music itu oke kok. Buktinya rame kan kafe kita. Ya, pengunjung memang rame dan angkanya selalu naik drastis ketika Mike perform. Tapi setelah itu kembali turun lagi seperti semula. Aku merasa pengunjung yang datang itu adalah pengunjung fake. Pengunjung yang fake? Maksudnya gimana ya Mas? Kok aku masih belum ngerti nih ya? Ya bisa aja kan, Preti. Pengunjung yang datang pada saat Mike perform itu adalah pengunjung yang memang sengaja disuruh untuk Mike datang. Astaga. Ya ampun, aku jujur loh selama ini nggak sampai kepikiran ke sana loh, Mas. Nah, makanya kok kamu nggak nyadar sih? Coba dilihat. Statistik pengunjung selalu naik di awal-awal Mike perform. Jumlahnya melejit, tapi turun lagi. Tapi ketika Michelle yang perform, pengunjungnya naik perlahan tapi pasti. Seharusnya, Preti, kamu tidak mengganti Michelle dengan penyanyi yang lain. Oke, Mas, gini, aku benar-benar minta maaf untuk itu. Tapi jujur aja ya, Mas ya. Pada hari itu, aku tuh panik banget karena tiba-tiba Michelle itu minta berhenti mendadak. Dan alternatif lain itu yang menurut aku terbaik ya cuman Mike pada saat itu, Mas. Ya, aduh. Ya, saran aku lebih baik kamu panggil kembali Michelle untuk menyanyi di kafe ini. Aku tuh sebenarnya udah berkali-kali bujukin dia untuk nyanyi lagi di sini, Mas. Tapi tahu sendiri anak itu seenaknya aja. Lihat deh, hari ini aja tuh dia nggak datang. Mana dari tadi kita belum lihat mukanya. Ya ampun, susah banget sih berurusan sama ababil kayak mereka itu. Aduh, akhirnya bisa nyentuh kasur. Sayang, kamu kayak seneng banget sih ngeliat kasur, Nak. Iya, kayak udah setahun ninggalin kasur. Akhirnya bisa tidur lagi di sini. Pulang ke rumah berarti kita kembali ke seharian kita. Bener nggak? Oh ya El, kamu gimana? Jadi nggak perform di kafenya Madam Pretty? Bingung. Cuman gimana ya El? Kayaknya nggak mau lagi deh kerja di tempatnya Madam Pretty. Cuman kalau nggak, ya berarti beliin ibu rumah tertunda dong. Loh, kok kamu malah mikirin kayak gitu? Ibu kan nggak pernah nyuruh kamu untuk beliin rumah ibu. Ya tapi kan El udah janji sama ibu. Janji harus ditepatin. Sayang, ibu nggak mau kamu melakukan segala sesuatunya karena berutang janji sama ibu. Ibu pengen kamu melakukan segala sesuatunya itu dengan hati yang seneng, yang bisa bikin kamu itu bahagia. Kalau misalnya seandainya kamu nggak mau atau terpaksa untuk perform di kafenya Madam Pretty, ya lebih baik kamu mundur aja. Ibu nggak apa-apa kok. Ibu cuman pengen lihat kamu itu senang dan bahagia. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, apapun keputusan kamu, ibu pasti dukung kamu. Sayang, kok malah bengong? Emang kamu tuh mikirin apa lagi sih sayang? Banyak pikiran ibu.
El tuh butuh banget pekerjaan ini, Bu. Ya, ada 2 alasan. Yang pertama karena El pingin mandiri, El pingin beli kebutuhan El dengan uang El sendiri.